Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah tajwid kita kali ini. Hari ini kita bakal ngulik salah satu hukum tajwid yang jujur aja paling unik, yaitu iklab. Tujuan kita simple banget. Kita mau ngubah aturan fonetik yang mungkin rasanya jelimet kalau cuma dibaca di buku teks, jadi teknik yang super praktis dan gampang banget buat kalian kuasai. Lewat pendekatan visual nanti, kalian bakal sadar deh betapa logis dan cantiknya aturan bacaan yang satu ini. Nah, ini dia peta jalan kita buat panduan kali ini. Kita akan bahas mulai dari pengertian dan konsep dasar, ngenalin huruf dan tanda khususnya, cara bacanya, sampai langsung praktek untuk nun mati dan tanwin. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengertian dan konsep dasar iklab. Mari kita samakan persepsi dulu tentang apa sih sebenarnya iklab itu. Kalau kita lihat dari akar bahasanya, kata iklab itu secara harfiah artinya menukar atau membalikkan sesuatu dari bentuk aslinya. Ibaratnya di switch gitu. Nah, dalam ilmu tajwid, prakteknya itu sangat spesifik. Kita benar-benar menukar bunyi asli dari nun mati atau tanwin menjadi bunyi yang baru, yaitu mim mati. Tapi ingat, nggak cuma sekedar ditukar loh. Proses pertukaran ini wajib banget diiringi sama dengungan atau gunnah, dan suaranya itu agak disamarkan. Konsep dasarnya tuh brilian banget sih menurut saya. Bayangkan dari karakter suara N yang keras dan tajam khas nun mati dan tanwin, hukum iklab ini secara fisik mentransformasikan suara N tersebut menjadi suara M yang jauh lebih lembut dan mengalir melalui mim mati. Jadi ini benar-benar sebuah transformasi suara yang total. Lanjut ke bagian kedua, huruf dan tanda khusus iklab. Pertanyaannya sekarang, kapan tepatnya kita harus melakukan trik sulap pertukaran suara ini? Yang bikin hukum iklab ini super spesial dan gampang banget diingat adalah hurufnya cuma satu. Ya, beneran, cuma satu dari sekian banyak huruf hijaiyah, yaitu huruf ba. Aturan mainnya sesederhana ini. Kalau kalian ketemu nun mati atau tanwin dan huruf persis setelahnya adalah ba, boom, iklab langsung terjadi. Dan buat kalian yang ngerasa, aduh takut lupa nih pas lagi asik ngaji, tenang aja. Rasem atau penulisan Al-Quran kita tuh, baik standar Indonesia maupun Madinah, udah nyediain contekan visual yang keren banget. Biasanya ada huruf mim kecil yang diletakkan melayang persis di atas huruf nun mati atau tanda tanwin. Begitu kalian lihat mim kecil ini, itu semacam alarm visual buat segera melakukan pertukaran suara tadi. Gampang banget kan? Masuk ke bagian ketiga, cara membaca hukum iklab. Sekarang kita bahas teknisnya nih. Gimana sih cara mulut dan bibir kita ngerespon aturan ini? Praktiknya bisa kita pecah jadi dua langkah gampang. Langkah pertama, ganti suaranya. Kalian harus 100% mengubah bunyi N jadi bunyi M. Lupakan sejenak huruf nunnya. Nah, langkah kedua, ini yang membedakan bacaan biasa sama tajwid yang pro, dengung dan samar. Pas kalian ngucapin M, pastikan bibir atas dan bawah nggak menjepit terlalu rapat. Biarin agak rileks aja biar suaranya tersamar, terus tahan dengung sengaunya selama 2 harokat penuh sebelum kalian nabrak huruf ba. Bagian keempat, praktek bacaan nun mati. Yuk kita lihat langsung gimana teori tadi diaplikasikan ke kumpulan contoh pertama kita. Coba deh perhatikan perbedaannya. Banyak orang secara refleks baca pakai suara N yang keras, kayak min ba'di. Nah, itu kurang tepat. Cara baca yang benar dan mengalir itu langsung masuk ke suara M yang ditahan. Jadi bacanya mim ba'di. Lihat baris kedua, bukan anbihum, tapi jadinya ambihum. Baris ketiga, layum badzanna. Dan baris keempat, mambihila. Kerasakan bedanya? Kalau ditahan 2 harokat, alirannya kedengeran jauh lebih mulus. Lanjut ke bagian kelima, praktek bacaan tanwin. Kita udah sukses di nun mati, sekarang mari kita pakai logika yang sama persis untuk tanwin. Ingat loh, tanwin itu aslinya secara natural emang nyimpen bunyi N di akhirannya. Makanya, proses transformasinya itu identik. Di baris pertama, kita nggak baca sami'on bashirun, tapi akhiran N itu kita switch jadi M yang disamarkan, jadinya sami'om bashir. Baris kedua dibaca alimum bidati. Ketiga, kiromim baroroh. Dan yang keempat, nafsim bima. Kalian pasti setuju deh, aturan tajwid ini tuh rapi dan konsisten banget kalau kita udah paham polanya. Sebagai penutup sesi kita, coba deh kalian perhatikan lafaz Arab yang cantik ini. Coba cari di mana letak huruf mim kecilnya yang sembunyi sebagai contekan kalian. Terus, tanyakan ke diri sendiri. Besok-besok kalau ngaji dan ketemu ayat kayak gini, berapa harokat persisnya kalian harus nahan dengungan itu? Jawabannya ada di pemahaman yang baru aja kita pelajari bareng-bareng. Terus semangat berlatih ya, dan sampai jumpa di sesi bedah tajwid seru lainnya.